kurang semangat. Sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Nah, Enci sangat senang kalau hari ini Enci Mary bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu Immanuel. Enci yakin semua adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga tentunya bersuka cita. Sebab hari ini kita akan datang memuji dan menyembah nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Supaya lebih semangat, Enci mau ajak adik-adik yang di rumah untuk buat yel-yel. Yel-yelnya Enci begini. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Bisa ya adik-adik? Sekarang kita mau ulangi yel-yel ini supaya lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, sukacita sekali. Kalau hari ini adik-adik semua akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan sangat senang kalau adik-adik memuji Dia dengan hati yang gembira. Sekarang ibadah sekolah minggu akan segera kita mulai. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh lebih semangat lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau mesti memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami di pagi hari ini, dari awal hingga berakhirnya nanti, hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Enci mau bilang kalau adik-adik itu harus bangga punya Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kita. Dia juga adalah Raja di atas segala raja yang rela menderita bahkan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua. Sekarang kita akan bernyanyi lagu Hanya Ada Satu Allah. Adik-adik yang di rumah, Enci minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Allah dengan gerakan. Hanya ada satu Allah datang menjadi manusia. Hanya ada satu Raja lahir di kandang yang indah. Dialah Yesus Tuhan.
Adik-adik, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, pasti dia akan masuk surga. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan hati kita, kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di kesempatan ini kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan memberkati kami semua, memberkati adik-adik agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, memberkati Enci Mary yang akan bercerita, biarlah Enci Mary hanya boleh bercerita, menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada adik-adik, hanya boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30. Enci beri judul cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan adalah kekuatanku. Nanti adik-adik yang di rumah yang sudah bisa buka dan baca Alkitab, boleh melihatnya dalam Alkitabnya masing-masing ya. Adik-adik, sebelum Enci bercerita, Enci mau bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik, waktu bermain di sekolah, atau bermain di rumah, atau di mana saja adik-adik bermain, pernah tidak kalian diejek atau dihina oleh teman-teman kalian? Kalau pernah, apa yang akan adik-adik lakukan untuk menghadapi teman-teman yang suka menghina dan mengejek itu? Enci punya jawabannya. Enci akan kasih tahu jawabannya bagaimana adik-adik menghadapi teman-teman yang suka menghina itu. Tapi sebelum Enci beritahu jawabannya, Enci mau adik-adik semua yang di rumah duduk manis, dengarkan Enci bercerita supaya nanti di akhir cerita adik-adik tahu bagaimana caranya kita menghadapi teman-teman yang suka mengejek itu. Pada suatu hari, orang-orang Filistin ini mengadakan perayaan yang sangat besar dan meriah. Perayaan ini dihadiri oleh raja-raja orang Filistin. Perayaan itu adalah perayaan korban untuk memuja Dagon. Menurut orang-orang Filistin, Dagon adalah seorang penolong yang telah memberikan kekuatan kepada orang-orang Filistin
sehingga mereka mampu mengalahkan Simson. Seperti terlihat pada gambar ini, orang-orang Filistin itu bersenang-senang untuk Dagon. Mereka bergembira, mereka bersukacita. Bahkan mereka selalu memuja-muja Dagon dan menari untuk Dagon. Tapi adik-adik harus tahu bahwa sebelum Simson ini ditangkap oleh orang-orang Filistin, Simson adalah orang yang sangat hebat dan kuat. Dia mampu mencabik-cabik mulut singa hanya dengan kedua tangannya. Simson juga mampu mengalahkan ratusan orang Filistin hanya seorang diri. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik kekuatan Simson saat itu. Kekuatan Simson saat itu bukan karena dia kuat seorang diri, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai Simson. Tapi adik-adik, ketika Simson ini tidak lagi taat kepada Tuhan, Tuhan pun meninggalkan dia. Simson yang tadinya sangat hebat dan kuat, sekarang kekuatannya telah hilang. Tuhan tidak lagi menyertai Simson. Sehingga orang-orang Filistin dengan mudahnya mereka menangkap Simson, mereka membawa Simson ke istana untuk dijadikan tawanan. Simson dimasukkan ke dalam penjara dan bukan hanya itu adik-adik. Mata Simson juga dijadikan buta oleh mereka. Sehingga Simson yang tadinya kuat, sekarang dia tidak berdaya. Simson tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan untuk berjalan saja, Simson harus dituntun oleh seseorang. Adik, sementara perayaan itu berlangsung, orang-orang Filistin ini meminta agar Simson dihadirkan di hadapan mereka untuk melawak dan menghibur mereka. Nah, Simson pun dihadirkan di perayaan tersebut. Ketika Simson hadir, orang-orang Filistin yang pada saat itu melihat Simson, mereka pun mulai berseru kepada Dagon. Mereka memuja Dagon, mereka berkata kepada Dagon, Dagon telah menyerahkan Simson ke tangan kami. Dagon telah memberikan kami kemenangan. Mereka terus saja memuja Dagon. Bahkan saat itu orang-orang Filistin bukan hanya memuja Dagon, mereka mengejek Simson, mereka menghina juga Simson. Mereka berkata kepada Simson, "Hei kamu orang buta, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bukannya kamu itu orang yang sangat hebat dan kuat? Ayo tunjukkan kepada kami kehebatan dan kekuatanmu itu." Orang-orang Filistin yang lain juga mereka berkata, "Alah, mana bisa Simson mengalahkan kita? Melawan satu orang saja, dia pasti tidak bisa." Simson pun saat itu hatinya sangat kesal. Dia marah di dalam hati. Dia berkata di dalam hati, "Saatnya saya akan menunjukkan kepada orang-orang Filistin bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa." Lalu Simson pun berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Dalam doa Simson berkata, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku, berikanlah aku kekuatan sekali ini saja ya Tuhan Allah. Amin." Nah, adik-adik, setelah Simson ini berdoa, menurut adik-adik, apakah saat itu Tuhan mendengar doa Simson? Apakah Tuhan menjawab doa Simson saat itu adik-adik? Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Penolong. Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar atas setiap permintaan minta tolong umatnya. Nah, setelah berdoa, Simson pun memegang kedua tiang besar yang berada di tengah-tengah istana tersebut. Dia memegang dengan kuat, lalu dia berkata,
biarkanlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin hari ini. Lalu Simson membungkukkan badannya dan dia mendorong dengan sekuat tenaga. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiang yang menopang istana itu pun rubuh. Semua orang yang berada di istana tersebut, termasuk raja-raja orang Filistin dan juga Simson, semuanya mati tertimpa reruntuhan istana. Nah, adik-adik, di akhir kehidupan Simson saat itu, Simson percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan saja yang akan menjadi penolong bagi dia. Dan Simson yakin bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan baginya untuk menghadapi orang-orang Filistin yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Adik-adik, sekarang Enci mau ingatkan bahwa kalau adik-adik diejek oleh teman-teman kalian, adik-adik tidak perlu menangis. Atau adik-adik tidak boleh balas mengejek, apalagi memukul teman kalian itu. Tapi yang adik-adik harus lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk menghadapi teman-teman yang suka mengejek itu dengan mengambil tindakan yang benar. Nah, adik-adik, pesan dari cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jangan pernah takut untuk menghadapi segala sesuatu, sebab Tuhan yang akan menolong kita. Dan minta kepada Tuhan agar Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi demikianlah cerita firman Tuhan Enci pada pagi hari ini. Tapi Enci masih punya ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalan Enci pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Enci ulangi sekali lagi ya. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Enci yakin adik-adik yang di rumah pasti bisa menghafal ayat ini. Sekarang kita akan menyaksikan adik-adik yang sudah bisa menghafal ayat hafalan ini. Hore! Enci yakin bahwa semua adik-adik yang di rumah pasti bisa menghafal ayat hafalan ini. Enci tunggu ya kiriman videonya. Pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, di mana kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi tantangan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjadi penolong kami, Engkau yang akan menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memampukan kami
untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai terima kasih kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah adik-adik, untuk doa persembahan kita pada saat ini, adik Marsha akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkat sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah orang tua kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik harus mengingat bahwa adik-adik semua itu adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Di mata Tuhan, semua adik-adik adalah anak-anak yang sangat istimewa. Dan itu bukan kata siapa-siapa, tetapi kata Tuhan sendiri di dalam Alkitab. Adik-adik yang di rumah Enci undang untuk berdiri, kita bernyanyi bersama Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas terang, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat
adik-adik dikatakan anak-anak Tuhan yang sangat istimewa sebab Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah datang beribadah bersekolah minggu kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami di pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kami semua, sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus.